kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hindari tabrakan, mobil angkutan umum masuk jurang sedalam 20 meter di Banjarwangi, Kabupaten Garut. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung berhasil memisahkan bayi kembar Siam dempet dada dan perut asal Sukabumi. Berwisata menikmati segarnya mata air Pancuran Domas di Kabupaten Purwakarta. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi maupun kambing. Mulai dari penyekatan lalu lintas angkutan hewan antar daerah hingga karantina. Namun penyebaran penyakit ini masih saja terjadi. Penyekatan dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap kendaraan pengangkut sapi dan kambing yang masuk dari luar Cianjur. Setiap kendaraan yang didapati membawa hewan ternak dihentikan petugas untuk diperiksa dan diminta agar pengemudi menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Tanpa SKKH, kendaraan akan diputar balikan ke daerah asal. Hingga saat ini ada 4 ekor sapi di Kabupaten Cianjur yang terjangkit virus PMK dan telah diisolasi. Melaksanakan penyekatan di beberapa titik wilayah perbatasan untuk menghindari masuknya virus PMK ke Kabupaten Cianjur. Jadi jalur Cianjur Bandung ini merupakan salah satu jalur distribusi ternak dari timur. Rencana kami di 6 titik wilayah, namun kami saat ini di 4 titik. Itu di mana saja Pak? Yang dilaksanakan sekarang di perbatasan Cianjur Bandung Barat, lanjut dengan perbatasan Cianjur Purwakarta, ketiga Cianjur Bogor, dan terakhir Cianjur Sukabumi. Hasil pemeriksaan sapi perah di Blok Cigereng, Desa Cigugur oleh petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan, ada 33 ekor sapi yang terindikasi mengidap penyakit mulut dan kuku. 2 ekor diantaranya terpaksa disembelih karena kondisinya memburuk. Untuk mencegah penularan semakin meluas, sapi yang sakit dipisahkan dan diisolasi. Orang yang keluar masuk peternakan Blok Cigereng juga disemprot cairan disinfektan oleh warga. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan kejadian luar biasa penyakit mulut dan kuku setelah jumlah sapi yang terjangkit penyakit ini mencapai lebih dari 1.000 ekor. Dengan status ini, wilayah Garut tertutup bagi lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar, tanpa kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Personil kesehatan hewan akan dibantu aparat keamanan untuk memeriksa setiap hewan yang masuk dan keluar Garut. Nah ini makanya kita selesaikan, ini yang diselesaikan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan melockdown. Tidak boleh ada lagi sapi-sapi yang kan biasanya sudah ada itu 30 hari atau 60 hari sebelumnya, sapi itu sudah dikirim dari Jawa ke sini. Nah oleh kita mau diadakan checkpoint di Malangbong. Petugas memperketat pemeriksaan surat jalan, surat keterangan kesehatan hewan, dan hasil laboratorium bebas penyakit mulut dan kuku bagi hewan yang akan masuk ke pasar hewan Ciwareng, Purwakarta untuk diperjualbelikan. Mobil pengangkut sapi yang keluar masuk pasar juga disemprot cairan disinfektan. Sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku di peternakan sekitar pasar bertambah menjadi 12 ekor dari sebelumnya 8 ekor pada pekan lalu. Namun pasar hewan ini belum ditutup karena dianggap masih aman. Tim Liputan melaporkan. Akibat angin puting beliung dan lapuk dimakan usia, atap 3 ruang belajar sekolah dasar negeri di Cianjur ambruk. Para siswa harus belajar di kelas secara bergantian. 3 ruang belajar di Sekolah Dasar Negeri SDN Sinar Galih 2, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur ini, bagian atapnya sudah ambruk akibat lapuk dimakan usia. Sedang ruang belajar lainnya juga mengalami kerusakan yang sama, bahkan dinding kelas mengalami retak-retak. Gedung sekolah yang dibangun tahun 2006 lalu itu sudah dalam kondisi membahayakan untuk dipakai belajar para siswa. Namun sudah beberapa kali pengajuan perbaikan tak mendapat respon pemerintah. Murid kelas 4 hingga kelas 6 kini harus bergantian belajar di kelas karena 3 kelas yang rusak tersebut. Di sore hari pas anak-anak sudah
sudah pulang. Waktu itu hujan deras, kencang, angin kencang, dan kami pun pihak sekolah mendapat berita dari warga setempat di sore hari bahwa ruang kelas yang kebetulan kelas 6 ambruk. Pemerintah menyatakan akan mengajukan perbaikan gedung sekolah dasar yang rusak dalam anggaran perubahan tahun 2022 dan anggaran murni 2023 APBD Kabupaten Cianjur. Terdiri dari 21 sekolah ya, dengan jumlah lokal 61 lokal yang memang harus mendapatkan rehab berat ini. Yang selanjutnya juga yang terdampak terkena bencana, untuk sementara ini yang masuk ke kami laporannya adalah 12 sekolah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Bayi kembar Siam asal Kabupaten Sukabumi berhasil dipisahkan dalam operasi yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bayi kembar Siam Quinesa Zahira dan Quineta Zaina dempet di dada dan di perut. Operasi pemisahan balita kembar Siam perempuan dempet dada dan perut yaitu Quinesa Zahira dan Quineta Zaina dilakukan di ruang bedah sentral Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Rabu lalu. Operasi selama 3 jam oleh dokter bedah anak, bedah plastik, anestesi, rehabilitasi medik, serta radiologi dinyatakan berhasil. Berhasil memisahkan kedua bayi berusia 11 bulan tersebut. Selain memisahkan organ hati atau liver yang sebelumnya menyatu, tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin juga melakukan pemisahan selaput yang sebelumnya menyelimuti 2 jantung, Zahira dan Zaina. Tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin akan mengawal tanda vital bayi Zahira Zaina agar mampu melewati fase kritis pasca operasi pemisahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, kita telah lancar melaksanakan operasi pemisahan kembar Siam atas nama Jaina Zahira. Ya. Operasi dimulai dari jam 9 dan berakhir sampai terpisah bayinya itu berjalan sekitar 3 jam 15 menit. Ya. Kedua orang tua bayi Zahira Zaina, Evi dan Musli, berharap kedua buah hatinya bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Alhamdulillah, senangnya, sedih juga. Aku pada saat itu campur aduk lah. Tapi semoga ini jalan yang terbaik ya, supaya Jaina dan Zahira bisa hidup normal, bisa semuanya pulih juga sehat. Selamat dua-duanya ya. Selama operasi apa aja yang dilakukan, Bu? Apanya? Yang Ibu lakukan selama operasi? Saya mah nggak henti berdoa terus yang terbaik buat Jaina Zahira supaya bisa selamat dua-duanya, kedepannya sehat, tumbuh kembang seperti anak-anak yang lain normal. Usai menjalani operasi pemisahan di ruang bedah sentral Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, rencananya balita kembar Siam berjenis wanita tersebut akan dipindahkan petugas ke ruang perawatan intensif khusus anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Aliran Sungai Cidomas di Purwakarta, Jawa Barat menjadi wisata alternatif bagi warga karena airnya yang jernih dan bersih. Bahkan warna airnya yang hijau kebiruan membuat sebagian warga menjulukinya sebagai Grand Canyon-nya Purwakarta. Untuk menuju objek wisata Sungai Cidomas yang berada di Desa Parakan Garogek, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, wisatawan harus menyusuri jalan setapak dari desa ke lokasi sungai sejauh 500 meter. Namun rasa lelah akan segera terbayar dengan sajian keindahan mata air yang masih asri mengalir bening di antara sela bebatuan. Selain dinamakan Sungai Cidomas, warga setempat juga menamakannya Pancuran Domas. Di lokasi ini kita bisa menikmati sejuknya udara sambil bersuah foto, bermain air, dan berenang. Bahkan pengunjung bisa menjajal keseruan meloncat terjun ke dalam air dari atas ketinggian. Jernihnya aliran air karena berasal dari kaki Gunung Barurang dan selalu dijaga kebersihannya.
Lokasi yang sejuk cocok bagi pengunjung yang ingin menenangkan diri dari penatnya hiruk-pikuk perkotaan. Karena tempat ini enak dan menyatu dengan alam, dan kita nanti di sini mah nggak ada sejuk pokoknya mah. Karena tempatnya sejuk, nyaman, enak, adem juga. Untuk akses ke sini susah nggak sih? Ya lumayan sih, tapi gampang juga. Apa sih yang didapat di sini aja? Di sini? Banyak. Apa aja? Pemandangannya indah, airnya juga enak, adem. Tidak ada tarif tiket masuk bagi pengunjung alias bayar seikhlasnya. Siapapun bisa masuk. Pengelola hanya meminta agar semua yang datang menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, misalkan koridornya aja lah, soalnya kan yang buat pembimbing apa di sini. Kalau yang di atas kan nggak tahu menau, soalnya kalau di bagian di lokasi abah. Gitu. Jadi seikhlasnya berarti ya? Seikhlasnya aja gitu ya, buat untuk misalkan bersih-bersih sampah. Kan. Ini namanya wisata apa? Pancuran Domas. Pancuran Domas ya di sini. Keindahan Pancuran Domas akan bisa dinikmati seterusnya jika kita semua menjaga kebersihan dan kelestarian alam yang ada. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang ngalih ka TV digital. Sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih, janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal meunang paringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan, tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalanna pikeun narima siaran digital kecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nambihan alat anu namina set-top box. Sangkan siaran digital biasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ka masyarakat kalawan kaayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula geura aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu digigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kan ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.